Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Gian Geprek. Oke, bersama gua Bayu Andaresta dan juga Gian. Oke, kali ini gua bersama Bapak Gian akan ngobrol-ngobrol santai sih guys. Ngobrol santai aja nih ya. Iya, ngobrol santai aja. Tentang apa nih, Bay? Kayaknya tentang begini Pak. Jadi saya kan punya restoran baru nih, ya kan? Baru mau buka nih? Oh, baru mau buka, iya. Saya tuh pengen tahu gitu, gimana caranya biar penjualannya tuh naik di online, terutama di GoFood, GrabFood, sama ShopeeFood, Pak. Triknya nih? Iya, kira-kira tahu kan nih? Udah tahu kan triknya gimana? Mudah-mudahan bisa menjawab. Oke guys, dan kemana-mana tetap di YouTube Gian Geprek. Oke guys, kita udah balik lagi. Kita mulai aja kali ya pembicaraan kita tentang bagaimana menaikkan omset di online. Oke, kita tanyakan langsung aja ke pakarnya nih guys. Bukan pakar. Apa tuh? Ini cuma sharing. Oh, sharing ya. Oke. Semoga bisa menjawab. Tapi kembali lagi disclaimer, ini bukan yang paling benar, bukan yang paling tepat. Ini cuma sudut pandang gue. Gitu. Iya. Jadi kalau teman-teman punya jawaban yang lebih tepat, boleh itu ikutin aja tetap. Karena ini kembali lagi, ini bukan yang paling tepat. Benar-benar gitu. Nah, terus pertama ini buat resto yang baru join. Iya benar. Yang baru buka resto, Ghost Resto atau apa yang baru buka GoFoodnya, GoFoodnya, ShopeeFoodnya, gimana caranya omsetnya naik? Benar Pak. Bukan resto-resto yang udah punya banyak cabang ya. Iya, itu beda ya. Itu udah levelnya udah beda ya. Iya, benar. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke. Bagaimana nih Pak? Kalau buka resto baru, kalau yang pertama gue lakuin adalah persiapan. Jadi gue harus apa dulu nih? Kalau baru mau buka nih, kalau sudah buka, lo harus siapin dulu. Yang pertama, lo harus siapin namanya. Nama resto? Tentu. Restonya harus siap tentunya. Dan nama resto nggak boleh misalnya warung Bayu. Nah, itu nggak bisa. Oh gitu. Nah, jangan lebih baik jangan seperti itu. Gitu kan. Lebih baik nama resto itu ada jenis makanan yang kita jual. Best sellernya lah. Misalnya kayak kita adalah ayam geprek, jualnya ayam geprek. Jualannya di resto, di GoFoodnya atau ShopeeFoodnya, kita namanya fried chicken geprek Gian. Karena si customer itu bakalan cari saat order makanan itu berdasarkan apa yang mau dia cari. Misalnya nasi goreng, pasti bukanya nasi goreng gitu. Benar. Jadi bukan warung Bayu gitu. Jadi carinya nama-nama yang dia lagi pengen makan. Misalnya geprek ya, yang geprek. Kenapa kita nggak namanya ayam geprek Gian, tapi fried chicken geprek Gian? Tujuannya, kalau kita ya, tujuannya biar dapat orang-orang yang keywordnya nyari fried chicken dan dapat keyword yang namanya pakai geprek juga, gitu. Jadi dapat dua keyword. Fried chicken geprek Gian. Berarti udah fried chicken, nemu gepreknya juga ya. Jadi kalau orang yang nyari ayam geprek, kita tetap muncul. Tapi kalau orang yang nyari fried chickennya aja tetap muncul gitu. Gitu teman-teman. Itu trik awal, harus persiapan banget menentukan nama untuk resto ya. Betul. Terus yang kedua, dalam persiapan lo harus siapin juga foto-foto makanan yang menarik. Gitu. Foto-fotonya menarik kan nih? Gitu, like pencahayaannya cukup gak? Terus angle-nya pas gak? Gitu. Gue rasa sih kayak 45 derajat udah cukup, biasanya bagus. Cuma kalau misalnya ada beberapa makanan beda-beda lah spesifikasinya. Itu teman-teman bisa belajar lagi tentang cara teknik foto makanan. Itu banyak. Itu yang penting pencahayaannya cukup lah. Gitu. Tapi kan untuk kayak resto baru nih biasanya tuh mereka kan kayak nggak mau ngeluarin uang besar-besaran kan. Kayak dia tuh butuh punya alat seadanya. Handphone kira-kira bisa gak tuh untuk foto-fotonya tuh? Bisa dong. Bisa. Gak perlu beli kamera mahal-mahal. Udah pakai kamera HP aja. Yang penting pencahayaannya cukup, angle-nya pas. Udah. Gitu, simple aja. Tapi tetap kita cari sama yang paling penting adalah plating makanannya harus menarik, menggugah selera. Gitu. Berarti dalam persiapan yang
kedua. Pertama nama resto, yang kedua foto restonya. Oh iya benar-benar. Foto apa namanya? Foto makanannya. Betul. Foto resto, foto makanan. Itu yang kedua. Yang ketiga nih, teman-teman harus siapin titik lokasi yang tepat. Jangan segmentasinya apa, pasarnya kayak gimana, tujuan customernya kayak gimana gitu. Jadi harus tahu dulu nih, jangan sampai salah pilih lokasi. Gitu. Itu juga mempengaruhi karena rata-rata penjualan online sendiri itu kurang lebih itu banyaknya ya, mayoritas dari nggak jauh dari 3 km dari titik resto. Itu jadi kalau emang lebih sih bisa, tapi kemungkinannya kecil lah gitu. Jadi kalau apa namanya, titik resto itu juga berpengaruh. Kita harus menentukan titik resto yang pas ya, akurat ya. Sama titik pas saat daftar juga harus pas supaya driver juga nggak susah nyarinya tuh. Tapi biasanya kalau misalkan kita daftar nih, kita daftar nulis alamatnya doang nih. Misalkan kan Jalan Karya nomor 30. Nah itu bakal langsung di map bakal Jalan Karya itu atau enggak tuh? Harus kita pasin sendiri Pak? Enggak, kita kalau apa namanya, ini temanya beda ya. Jadi kalau misalnya kalau mau daftar ya, daftar itu kita harus cari di map itu digeser sendiri. Digeser. Jangan nyari jalannya aja, karena biasanya nggak tepat. Gitu. Itu kalau untuk soal titiknya, titik yang untuk di setor kita setor online ya. Kalau yang tadi Bapak ngomongin lokasi yang strategis lah ya, buat buka ininya, restonya. Terus pas sudah buka nih, kita jangan kalah juga siapin foto bannernya. Foto banner itu foto yang ada di halaman depan untuk di aplikasi. Itu saat customer buka aplikasi itu yang terlihat awal adalah foto bannernya. Jadi itu benar-benar mempengaruhi akunnya kita udah jadi. Apa yang harus kita lakukan itu ngisi semua apa namanya, semua menu, deskripsi harus lengkap. Jangan sampai salah. Terus apa lagi ya, pokoknya item-itemnya harus jelas supaya customer ngerti tuh. Contohnya terus contohnya gimana tuh? Misalnya kita punya jualan apa ya, paket Jomer, deskripsinya apa? Misalnya 2 ayam geprek, terus 1 nasi, terus ada es teh manisnya, ada gorengannya kayak gitu. Jadi harus jelas, itu jangan sampai kelupaan. Karena kalau nggak gitu tuh kayak mengecewain banget ya. Betul. Jadi itu dari sisi persiapan ya. Untuk persiapan yang harus kita lakukan selanjutnya adalah menentukan harga jual yang kompetitif. Itu nggak kalah penting. Kayak kita ngejual nggak boleh kemahalan, nggak boleh kemurahan juga ya. Betul, supaya kita bisa bersaing lah di daerah tersebut. Iya. Jadi kalau udah harga tersebut udah kita tahu nih, kita kalau mau jual harga lebih mahal, yang gak kalah penting adalah kita harus punya karakter di setiap makanan kita atau packaging atau apapun. Jadi karakter itu penting, baik kalau karakter itu menentukan value dari produk kita. Betul. Jadi kalau misalnya kita ngerasa nggak apa-apa dong harga kita lebih mahal, tapi kita punya karakter yang lebih bagus. Karena kan karakter itu butuh ini juga ya, butuh pengeluaran juga ya kan. Gitu. Tentuin karakter gimana? Simpel-simpel aja. Kayak kalau kita dulu awal-awal geprek kita pakai bawang goreng, terus ada geprek yang dulu kan pakai ayam geprek tuh, ayam nasi aja. Gitu. Dia nggak ada bawang goreng ya? Ya. Kita pakai topping misalnya telur, sosis, gorengan gitu, banyak tuh. Jadi selain itu karakter kan, tapi karakter juga sendiri harus berkembang dari waktu ke waktu. Nggak nonton itu lagi. Pasti customer juga pengennya sesuatu yang baru terus. Karakter baru kita ada nih namanya. Kita mix ayam geprek dengan minuman nih. Minuman apa tuh? Minumannya itu kopi. Kita bikin mix sama kopi susu gula aren. Sama lagi Pak. Terus kita mix sama leci apple. Sama lagi roasted almond. Itu sesuatu yang baru. Jarang banget ayam geprek digabung sama minuman kopi. Kopi ya. Iya. Gitu. Biasanya kan kalau ayam geprek tuh terkenalnya kayak adanya es teh manis. Es teh manis ya. Gitu. Paling sama banter-banter sama lemon tea.
itu standarnya lah. Iya. Gimana kita bisa jual harga lebih mahal, mixnya pakai kopi. Benar. Itu karakter yang harus terus kita gali, terus kita dalamin. Kan? Itu tadi persiapan baik. Persiapan dari ini udah siapin tadi nama resto, foto produknya, dan nama produknya, nama ya. Terus kita udah siapin banner resto di aplikasi. Harga jualnya udah siap juga. Rating. Karakteristiknya juga. Karakter dulu ya. Karakteristiknya tadi siap. Nah kalau udah semua, kita mulai harus memiliki rating. Benar. Kalau udah punya rating itu gimana caranya? Bisa kita dapetin, minta tolong saudara kita, untuk saudara-saudara, teman-teman untuk order, terus kasih rating. Itu simpel aja sih. Karena kalau kita belum punya rating itu juga berat. Kita sulit untuk dipercaya customer. Gitu. Berarti itu kayak termasuk juga biaya promosi dong Pak ya? Iya, itu termasuk dalam biaya promosi pastinya. Cuma ya itu tahap awal yang harus dilakukan. Gitu. Persiapan udah semua nih Bay. Oke, udah semua. Yang sering dilupain adalah ketika kita buka resto itu ingatnya cuma buka resto doang. Iya, buka restonya doang. Lupa sama bagaimana promosi apa. Selalu diingat sama buka resto tuh beli kompor, beli bahan baku, beli bahan apa lainnya ya? Iya betul. Yang diingetin itu terus gitu kan. Di zaman sekarang udah nggak kayak gitu. Zaman sekarang itu harus kita setiap buka resto harus minimal banget budgetin itu biaya iklan atau biaya promosi. Itu di awal itu sangat penting karena kita bersaing di media sosial tentunya. Kalau dulu mungkin kayak kita tuh pengen bersaing ya udah kita bersaing aja dengan harga ya kan. Betul. Tapi kalau sekarang kayak kita nggak bisa. Kita bisa iklan juga nih. Cara iklan cara beriklan gimana? Gimana tuh? Kalau tadi biaya promosi tadi kan bisa dari kita bikin promosi yang ada di fitur-fitur GoFood, GrabFood atau ShopeeFood ya. Itu kita bisa ikutin, tinggal nanti kita dapat exposure lebih. Nah, selain itu kita juga harus bisa di awal harus ikutin itu namanya iklan-iklan yang harus kita bikin di GoFood atau GrabFood. Itu disediain nggak Bang? Kalau iklan kayak gitu disediain atau ada kita bisa harus dibikin sendiri. Di GoFood itu namanya ada dua. Apa tuh? Jadi ada iklan partner jempolan sama iklan kategori ads. Nah, kalau baru saya sarankan harus kategori ads karena jaraknya lebih jauh sama jumlah kliknya lebih banyak. Gitu. Kalau partner jempolan juga oke sih, cuma ini lebih mahal yang di kategori ads. Cuma fungsinya memang lebih untuk mengenalkan resto lebih bagus gitu, resto-resto baru ya. Tapi kalau saya yang udah lumayan lama bergabung di GoFood, saya buat jempolan aja udah cukup gitu. Gitu. Karena orang udah pada mengenal ya. Fungsinya apa? Di GrabFood juga ada, itu namanya iklan juga, ads juga. Itu ada fitur di Grab Merchant-nya, tinggal diikutin aja. Kalau ShopeeFood belum ada, nanti menyusul mungkin ya. Iya, oke. Gitu. Terus di situ kita fungsinya ads itu apa? Biar kita masuk di halaman depan, terutama halaman depan kita muncul. Terus ketika customer search kategori resto kita muncul paling depan lagi. Kayak contohnya kita mau pesan geprek gitu ya. Iya, misalnya pesan ketik customer ayam geprek gitu ya di aplikasi. Nanti kita muncul paling pertama. Gitu. Bisa tentunya jadi lebih menarik betul gitu. Itu apalagi ya itu iklan di GoFood, GrabFood, ShopeeFood yang langsung ya. Ada lagi iklan melalui sosial media kita. Jadi kita satu yang harus disiapkan tadi adalah harus punya sosmed, Bay. Iya, IG gitu ya. IG atau zaman sekarang TikTok ya. Bisa jadi TikTok, terus Facebook. Iya, Facebook benar. Terus itu kita juga bisa beriklan dari situ, Bay. Salah satunya dari IG misalnya. Iya, IG itu. IG saya punya saran di IG yang pernah saya lakukan ya. Dan itu berjalan di saya ya. Iya. Nah, tentunya saya yang pertama saya bagi 3 minggu. Gitu. Bagi 3 minggu, Bay. Jadi minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga posting. Jadi ada 3 postingan di dalam. Itu berupa postingan atau promosinya. Betul di IG. Jadi minggu pertama kita waktu baru buka itu kita tampilin produk kita kenalin ke customer. Iya, benar. Kita share jaraknya antara 1 sampai 3 kilo aja, nggak usah jauh-jauh. Itu tuh perkenalan. Kita kenalin tuh ke produk customer kita.
nanti customer udah minggu pertama kelar kan customer udah mulai kenal tuh, melihat produk kita. Kita tampilin promosi yang kita jalanin. Oh gitu. Misalnya buy one get one. Terus diskon 20%, 70% atau 80% itu. Kita iklanin tuh konten kedua di minggu kedua. Terus di minggu ketiga kita kan customer tuh sampai di situ akan mulai tertarik karena dia customer yang tadi mengenal produk kita, akhirnya datang kayak gitu. Iya, ada yang beli nih. Udah ada yang yang order dengan postingan kedua karena lihat promosinya lumayan. Tapi tentunya ada juga yang enggak dong. Pasti. Karena kan nggak tertarik. Ada juga yang nggak tertarik gitu kan yang promosi. Tentunya pasti tetap aja resto baru belum terjamin gitu kan. Itu nggak mungkin lah gitu kan rasanya gitu gimana. Makanya mungkin tidak tertarik sama promosinya. Nah yang ketiga itu kita tampilin pas orderannya udah mulai ada nih di postingan kedua, itu kita tampilin resto kita yang sudah mulai ada orderan gitu kan. Misalnya dari promosi yang tadi kan mulai ada orderan tuh, mancing orderan. Kayak driver mulai datang lah ya gitu ya. Ngumpul datang terus kita foto tuh keadaan resto kita saat ramai kan. Pas udah ramai kita foto, kita posting, kita iklanin lagi di minggu yang ketiga gitu. Jadi minggu ketiga kita iklanin promosi yang itu baik. Yang yang ramai. Jadi customer yang tadi nggak percaya sama kita karena kita resto baru, karena ngelihat postingan itu, wah ternyata dia ramai juga ya. Terus wah ternyata boleh dicoba juga nih. Ya dia coba gitu deh. Itu salah satu trik. Kalau itu bisa diulang terus ya. Misalnya bulan pertama. Iya, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Itu bisa diulang terus seperti itu. Tapi di jarak yang sama atau gimana, Pak? Tentunya di beda waktu ya. Ini selesai, nanti posting lagi dengan ritme dari tahap pertama lagi, kedua lagi, ketiga lagi, terus tahap pertama lagi. Untuk jarak promosinya tuh kita bisa tambah nggak? 3 bulan. Nggak, maksudnya jarak promosiin buat ininya bisa bertambah berapa kilometernya? Bisa, tentunya kita bisa tambahin. Kalau bisa setiap itu kita tambahin range-nya atau gitu. kita tambahin budgetnya, segala macam tergantung budget kita masing-masing lah. Gitu. Itu pas semoga teman-teman kalau ikutin itu bisa efektif kayak saya. Saya juga kayak yang gitu sih. Itu juga baru pengalaman dong Pak ya, baru ya tentunya itu belum tentu yang paling tepat karena ya itu pengalaman saya aja gitu. Saya cuma cerita berdasarkan pengalaman saya. Gitu. Apa lagi ya? Udah promosinya udah, pokoknya kita bikin promosi yang oke di awal gitu ya. Terus kita bikin iklan yang oke. Karena kita udah siapin budgetnya, kita bisa bikin yang oke semuanya. Wah gitu ya. Bikin wah. Terus pasti customer datang. Ini yang gak kalah penting adalah setiap kita buka resto, customer udah datang, kita nggak berhasil pertahanan customer nih Bang. Gitu. Itu juga sampai saat ini kita juga masih terus belajar gimana caranya customer itu nggak kecewa setelah order, supaya customer itu selalu repeat order di kita, jangan gara-gara promosi tapi kecewa. Nah itu bahaya. Kalau fungsinya promosi adalah dia beli akhirnya jadi loyal customer. Jadi kayak istilah kata tuh kita mempertahankan itu sulit, cuma untuk mendatangkan yang baru tuh gampang. Mencoba customer itu coba beli di kita, terus akhirnya jadi customer loyal. Itu intinya. Fungsinya dari promosi. Jadi promosi itu lebih ke investasi atau iklan itu lebih ke investasi. Jangan ngarepin misalnya iklan itu gue investasi iklan 300.000, gue nggak mau tahu harus jadi 2 juta enggak gitu hitungannya. Promosi itu hitungannya bisa jangka panjang, misalnya untuk customer yang rencana order berapa hari kemudian misalnya gitu. Terus misalnya dia repeat order terus ternyata suka, terus akhirnya dia rekomendasiin ke orang-orang dari mulut ke mulut ya, itu termasuk salah satu iklan ya, promosi. Itu efek dari iklan. Efek benar. Jadi udah begitulah. Jadi jangan mengharapkan saya iklan gini harusnya dapat segini, nggak akan kayak gitu konsepnya. Tapi kayak untuk mempertahankan customer yang udah beli di kita nih Pak, bagaimana sih caranya untuk tetap dia beli lagi? Ya pasti kita harus jaga kualitas, terus ketelitian yang nggak kalah penting. Itu tentunya di kita juga masih belajar banget sih. Saya pun kepergian tuh pasti masih banyak customer yang
apa namanya, kecewa juga dari kita. Cuma tentunya terus kita perbaiki, semoga customer kita makin banyak yang loyal gitu. Itu tuh perjalanan waktu lah. Iya. Semuanya apa namanya kita perbaiki pelan-pelan, semua kita cari tahu kelemahannya kita di mana, kesalahannya di mana. Gitu nanti kalau udah ketemu juga kita ketemu yang baiknya gimana, supaya customer juga jadi loyal. Iya. Gitu. Oke, Paling guys. kalau masih restonya satu, Bay, itu enak banget karena kita benar-benar ada di Fokus situ. ya, fokus ya. Fokus liatin gitu. Tapi kalau udah kayak 9, 10, 8 itu kan kita nggak ada di tempat. Iya. Ya, tapi tentunya bisa diakali tetap dengan SOP dan lain-lain. Oke, begitu ya teman-teman yang nonton di video ini. Semoga video ini bermanfaat ya, Bay. Pastilah obrolan kita walaupun santai nih bermanfaat, Pak. Semoga teman-teman ini selain terhibur juga bermanfaat. Iya benar. Jadi yang tadinya takut-takutnya untuk buka resto, akhirnya Semoga jadi berani nih. iya jadi berani nih. Oh oke, udah Dari tahu. pandemi ini kan banyak juga teman-teman kita yang Berusaha. kena PHK. Iya karena PHK terus dia berusaha untuk membangun. Bingung nih mau ngapain ya. Terus Akhirnya kuliner bisa iya. jadi pilihan lah. Mantap, Baik, Pak. mudah-mudahan teman-teman ini terinspirasi juga ya. Iya. Terinspirasi, habis itu buka resto, terus restonya gacor. Yo. Iya. Tapi apa balik lagi ke awal ini bukan yang paling benar gitu ya. Paling benar dan paling tepat. Jadi Mungkin ada teman-teman kalau ada yang mau nanya bisa Iya. komen di bawah. Hmm. Nanti kita jawab atau kita bikin video lagi khusus Tentang untuk khusus tanya jawab ya. pertanyaan ini. Gitu. Ya semoga sih viewersnya tembus sampai 1000 deh. Oke, itu aja kali bayar ini. Oke, makasih nih Pak dia. Untuk udah bagi-bagi ilmunya walaupun ya lumayan Semoga lo sih. yakin buka usaha ya. Pasti Pak sih. Tapi Tapi- lo mau bikin itu kan Apa tuh? sushi geprek Bayu. Tadi katanya nggak boleh gitu kan. Harus namanya yang lumayan menarik. Mungkin bawa Bayu lah. Oh, bukan. Takut ini orang pada tahu si Bayu udah buka usaha baru nih. Nggak apa-apa dong. Diem aja lah. Oke Pak. Terima kasih ya kan untuk udah meluangkan waktu dan udah berbagi, dan untuk para pemirsa yang nonton semoga dapat ambil ilmunya. Iya walaupun masih dasar ya. benar masih dasar, dan jangan lupa untuk tonton terus video di channel YouTube Gian Geprek, dan jangan lupa untuk subscribe dan juga untuk follow. Jangan lupa juga untuk komentar di kolom komentar. Oke, gitu aja ya guys ya. Kali ini mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai ketemu di konten-konten kita selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.